Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Taqwa Channel. Sahabat bertakwa rahimakumullah. Alkisah, ada seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kuburan. Pemuda ini gemar mencuri barang-barang berharga yang dikuburkan bersama mayat. Tindakannya ini dilakukan ketika keluarga jenazah meninggalkan kuburan. Dia gali kuburan itu kembali untuk mengambil barang-barang berharga yang ikut dikuburkan bersama mayat. Dia akan mengambil kain kafan mayat jika kain itu dianggap berharga. Pada suatu hari, dia menggali kubur untuk jenazah seorang gadis nan cantik jelita. Begitu semua keluarga sang jenazah pergi dan suasana sepi, ia menggali kembali kuburan gadis itu. Kemudian dia mengambil kain kafan mayat gadis tersebut. Namun pandangannya terhenti, matanya terbelalak melihat indahnya tubuh sang gadis. Kemudian ia melampiaskan syahwatnya kepada mayat tersebut. Selesai menggauli mayat itu, pemuda penggali kuburan ini sangat gelisah. Ia merasa dikejar-kejar dosa. Ia pun bersegera datang ke Masjid Rasulullah di Madinah. Di sana, ia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah mengucapkan salam kepada Umar, ia bertanya dengan cemas dan penuh rasa hati-hati, "Apa pendapat Anda jika ada seseorang yang berzina?" tanya sang pemuda. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Jika dia sudah menikah, ia selayaknya dihukum rajam sampai mati. Jikalau ia belum pernah menikah, maka akan dicambuk 100 kali dan diusir dari kampung selama 1 tahun." Jawab Umar dengan tegas. "Lalu bagaimana jika seseorang itu menzinahi mayat dan ia belum menikah?" Pemuda itu kembali bertanya kepada Sayyidina Umar. Umar pun terdiam. Bulu kuduknya berdiri mendengar pertanyaan pemuda tersebut. Lantas Sayyidina Umar berkata kepada sang pemuda, "Sungguh keterlaluan. Saya tidak bisa membayangkan sebesar apa dosanya. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan keji seperti itu?" tanya Sayyidina Umar. Diselimuti rasa takut dan penuh rasa bimbang, sang pemuda memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan Umar. Dia pun berkata, "Saya sendiri, wahai Umar. Apakah Allah masih mau mengampuni perbuatanku?" Umar pun terdiam kembali. Ia masuk ke dalam masjid dan ia menangis. Rasulullah yang berada di dalam masjid heran melihat kondisi Umar yang demikian itu. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah bertanya kepada Umar apa yang membuat dirinya bersedih seperti itu. "Di luar sana, saya menjumpai seorang pemuda yang membuat bulu kuduk saya berdiri, dan ia ingin bertobat dari dosanya," jawab Umar. Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Kahawbawi dalam kitabnya yang berjudul Durratun Nasihin menceritakan selanjutnya kisah Rasulullah yang memerintahkan Umar bin Khattab untuk mengajak masuk pemuda tadi. Sang pemuda menangis tersedu-sedu sehingga membuat Rasulullah penasaran. "Mengapa engkau menangis, wahai anak muda?" tanya Rasulullah. "Aku terlalu banyak dosa. Aku takut jika Allah akan marah kepadaku, wahai Rasulullah," jawab pemuda itu. "Apakah engkau telah menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau engkau membunuh orang tidak bersalah?" tanya Rasulullah. "Tidak, wahai Rasulullah. Saya tidak pernah melakukan kedua perbuatan keji itu," jawab sang pemuda. Rasulullah SAW pun berusaha menghibur anak muda itu. "Ketahuilah olehmu anak muda, Allah akan mengampuni dosamu, sekalipun dosamu sebesar 7 kali lipat langit dan bumi.
"Apakah dosamu sebesar Ummul Kursi?" tanya Rasulullah. "Lebih besar dari itu ya Rasulullah," jawab sang pemuda. "Apakah sebesar Arsy?" tanya Rasulullah penasaran. "Saya kira lebih besar dari itu ya Rasul," jawab sang pemuda di tengah isak tangisnya. "Sebenarnya dosa apa yang kau lakukan? Coba kau katakan kepadaku," pinta Rasulullah. "Sungguh saya malu untuk mengatakannya," jawab pemuda itu. "Jika tidak kamu katakan, maka dosa itu akan tetap membebani jiwamu," bujuk Rasulullah. Pemuda itu pun terdiam, kepalanya menunduk melihat lantai masjid. Ia mulai memberanikan dirinya untuk mengatakan kepada Rasulullah tentang apa yang telah ia perbuat. Pemuda itu pun berkata jujur kepada Rasulullah. Sang pemuda berkata, "7 tahun saya bekerja sebagai penggali kubur. Suatu ketika ada mayat kaum Ansor. Ia masih gadis dan sangat cantik. Secara diam-diam saya menggali kuburannya. Lalu saya buka kain kafannya. Awalnya saya ingin meninggalkannya, tetapi syahwat saya bergelora. Maka saya lampiaskan syahwat saya dengan menzinahi mayat tersebut sampai puas. Setelah itu saya tinggalkan begitu saja. Beberapa langkah saya hendak pergi meninggalkan kuburan itu. Tiba-tiba mayat itu bangkit dan berkata, 'Sungguh celaka engkau, wahai pemuda. Apakah engkau tidak malu kepada Tuhan yang kelak membalasmu di hari kiamat? Pada saat semua orang dituntut balas, engkau membiarkan aku dalam keadaan telanjang dan berhadas besar di hadapan Tuhanku.' Mendengar pengakuan pemuda ini, Rasulullah sangat marah dan seketika itu berdiri, kemudian berkata kepada sang pemuda, 'Wahai pemuda fasik, tempatmu memang pantas di neraka. Keluarlah dari tempat ini.' Sang pemuda keluar dengan hati yang hancur dan jiwa tak bersemangat. Tak ada harapan baginya untuk mendapatkan pengampunan dari dosanya. Sebenarnya ia ingin bertobat dengan sebenar-benarnya kepada Allah. Dia terus melangkah tanpa tahu arah dan tujuannya. Pemuda itu kemudian pergi menyendiri dalam sebuah gua di gunung. Di sana dia menangis, meminta ampun kepada Allah. Dia bersumpah penuh tekad tak akan keluar dari gua sebelum Allah memaafkannya dan menyampaikan ampunannya itu lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 40 hari, tubuh dan wajah pemuda itu berubah drastis. Selama dia berada di dalam gua, dia hanya bertahan hidup dengan makanan yang dia temukan dalam gua. Ia pun berdoa, "Wahai Tuhannya Nabi Muhammad, Tuhannya Nabi Adam dan Hawa, jika aku telah engkau ampuni, sampaikanlah kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Namun jika kau menolak tobatku ini, bakarlah aku di dunia dan bebaskan aku dari siksa akhiratmu. Sungguh aku tidak akan sanggup menerima siksamu di akhirat kelak." Di sisi lain, ternyata Nabi ingin mendengar petunjuk langsung dari Allah tentang peristiwa yang baru saja beliau dengarkan. Bersamaan dengan itu, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril kemudian melanjutkan pesannya dari Allah kepada Nabi Muhammad. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu." Dan Allah bertanya, "Apakah engkau yang menciptakan makhluk?" "Allah yang menciptakan diriku dan semua makhluk," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang memberikan rezeki kepada mereka?" tanya Jibril. "Tidak, hanya Allah yang mampu memberikan rezeki kepada makhluknya," jawab Rasulullah. "Apakah engkau yang menerima taubat mereka atau engkau yang menghukum mereka atas dosa-dosa mereka?" tanya malaikat Jibril kembali. "Maha suci Allah yang maha memberi pengampunan," jawab Rasulullah.
"Wahai Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maafkanlah hambaku karena aku telah mengampuninya." Kata malaikat Jibril. Lalu turunlah ayat dari surat Ali Imran, dan inilah asbabun nuzul dari ayat Quran surat Ali Imran. Ayat itu berbunyi, artinya, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Quran surat Ali Imran ayat ke-135. Selanjutnya, Rasulullah memanggil pemuda tersebut dan memberitahukan bahwa Allah telah mengampuni dosanya dan menerima tobatnya. Tak lama kemudian, pemuda itu pun meninggal dunia. Demikianlah kisah sang pemuda penggali kubur. Dosa besar yang ia lakukan, penyesalan yang mendalam, rasa ingin bertobat akan dosa yang telah ia perbuat, merupakan dosa besar yang mengantarkannya kepada rahmat dan juga surga Allah. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.